Film ini menceritakan seorang pemburu hantu yang berusaha menyingkirkan arwah-arwah gentayangan yang ingin mencelakai manusia. Bagaimana perjalanan mereka membasmi para hantu itu? Yuk langsung saja mari kita menonton. Kisah ini bermula saat kematian Nyonya Lee yang tidak wajar. Tetangga-tetangga Lee kadang mengunjungi keluarga Lee karena menelantarkan ibunya dan membiarkannya bekerja dengan keras. Tampak istri Lee sedang menyalakan dupa dan menyiapkan beberapa persembahan untuk ibunya. Ia juga meminta maaf atas kesalahan yang mereka buat pada ibu semasa hidupnya. Di apartemen Lee terdapat banyak satpam yang menjaga keamanan di sana. Mereka tampak membicarakan kematian Nyonya Lee dan tak sadar membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tingkah mereka sangat konyol, bahkan mereka sering ribut satu sama lain. Malam itu anak Lee yang bernama Xiaolong hilang. Mereka meminta para satpam untuk membantu mencarinya. Satpam itu malah memperkeruh suasana. Mereka menakut-nakuti Lee bahwa anaknya pasti diculik oleh orang jahat. Saat tengah mencari anaknya, Lee dikejutkan dengan ayam sesajen yang hilang. Ia yakin arwah ibunya lah yang memakannya, karena itu makanan kesukaan ibunya. Tiba-tiba satpam itu melihat Xiaolong yang sedang makan ayam di ruangan yang gelap. Satpam itu jengkel sama Lee yang melaporkan anaknya hilang, ternyata malah asik makan ayam di rumah. Lee pun merasa heran. Sementara itu Ahchun, kakak Xiaolong, tengah galau karena putus dengan pacarnya. Lalu ia melihat seorang pria aneh yang sedang berbicara dengan bunga lilinya. Ternyata pria itu adalah Leo, seorang pemburu hantu. Setelah satpam itu pulang, ayah Xiaolong ingin membawanya ke hotel agar tidak membuat khawatir. Tapi ternyata Xiaolong hilang lagi. Lee segera keluar mencari anaknya dan istrinya sendirian di rumah. Ia memandangi foto mertuanya. Seperti ada aura-aura mistis yang menyelimuti rumah mereka. TV di rumah tiba-tiba menyala, ia melihat mertuanya cekikikan. Tiba-tiba Xiaolong yang kerasukan menodongkan pistol pada ibunya. Ia telah dirasuki oleh arwah neneknya. Untung saja Ahchun dan Leo segera datang dan menyadarkan Xiaolong. Tapi tampaknya ia masih kerasukan. Leo mencoba berbicara dengannya. Ternyata nenek ingin balas dendam pada mereka yang telah membunuhnya. Leo mencoba mengeluarkan arwah nenek dari Xiaolong dengan sengatan listrik pengusir hantu miliknya. Akhirnya nenek berhasil diusir dari tubuh Xiaolong, tetapi arwahnya masih gentayangan di gedung. Setelah itu Leo ternyata adalah salah satu pasien RSJ dan ditangkap oleh petugas karena telah kabur. Setelah kejadian itu ternyata Ahchun masih berusaha menemui Leo. Ia mencarinya di RSJ. Ia sangat kagum pada aksi Leo kemarin. Ternyata Leo ini sebenarnya tidak gila, tetapi karena dia tidak pernah takut apapun dan pemikirannya nyeleneh, makanya ia nampak seperti orang yang tidak normal. Ternyata ia seperti itu sudah sejak lahir. Waktu ia masih anak-anak, ia juga tidak pernah takut apapun. Saat anak lain ketakutan saat naik roller coaster, Leo malah diam saja tanpa ekspresi. Ia mengaku mendapatkan bisikan-bisikan dari bunga lili yang mengatakan bahwa apartemen Ahchun sangat angker. Tapi ia akan segera menyelesaikannya. Malam itu Kapten Lu sedang membriefing satpam baru. Ia menyuruh mereka untuk berkeliling apartemen. Saat hendak pergi ke lantai atas, tiba-tiba liftnya error. Padahal ia ingin ke lantai 3, tetapi lift malah naik sampai lantai 9. Lu merasa merinding. Ia mencoba memanggil rekannya, tetapi malah dimarahi oleh penghuni apartemen karena berisik. Lu melanjutkan menuruni tangga. Tiba-tiba ada suara minta tolong. Lu pun sudah gemetar. Lalu Lu merasa aneh saat suara hantu itu malah meminta uang. Ternyata itu ulah Ming, pemuda nakal yang suka mencuri. Ming auto digebuk sama Kapten Lu. Tapi setelah itu hantu Nyonya Lee benar-benar datang. Lu kira Nyonya Lee adalah anak buahnya yang mencoba mengusilinya. Ia menendang kepala Nyonya Lee dan membuatnya terpisah dari tubuhnya. Ia pun gemetar dan berteriak bahwa ia tidak salah dan tidak ada sangkut paut dengan kematiannya.
Nyonya Lee ingin meminta tolong pada Lu. Pertama, ia minta kepalanya yang barusan ia tendang dikembalikan lagi di badannya. Kedua, ia ingin balas dendam pada anaknya yang telah tega membunuh ibunya sendiri. Lu mau membantu Nyonya Lee. Ia akan melapor pada polisi untuk membalaskan dendamnya. Tiba-tiba Lee muncul dan ingin membunuh Lu yang berniat melaporkannya ke polisi. Ia tidak mau Lu mencampuri urusannya. Lu pun mencoba melarikan diri. Tubuh Nyonya Lee yang terpisah dari tubuhnya sedang mencari kepalanya yang hilang. Ternyata kepalanya masuk di tas satpam yang habis mencuri uang. Satpam itu sangat kaget saat melihat ada kepala di dalam tasnya. Salah satu dari mereka kabur menaiki lift. Ia sangat terkejut saat Ming mendapatkan luka tusukan. Ternyata ia dianiaya oleh istri Lee. Istri Lee terus menusukinya dengan pisau. Lee dan istrinya ingin membunuh mereka berdua. Ming memohon agar dia jangan membunuh orang lagi. Ia sudah cukup biadab membunuh ibunya sendiri. Lee mengatakan ia tidak sengaja membunuh ibunya. Akhirnya Ah Chun dan Leo datang. Mereka berusaha mendamaikan suasana, tetapi ia malah menyebabkan Lee terjatuh dari gedung. Istrinya tidak terima suaminya dibunuh. Ia ingin bunuh diri agar menjadi arwah gentayangan dan menghantui mereka. Tapi tiba-tiba dia tak sengaja jatuh dari gedung. Leo dan yang lainnya segera melihat mereka berdua di bawah. Istri Lee masih hidup. Leo berusaha menyelamatkannya, tetapi istri Lee malah menembaki dirinya sendiri. Karena sudah tak mungkin diselamatkan, Leo malah membunuh istri Lee. Penghuni apartemen pun ramai-ramai meminta informasi pada petugas keamanan mengenai tragedi bunuh diri keluarga Lee. Kapten Lu memarahi anak buahnya yang tidak becus bertugas. Tiba-tiba Leo datang dan mengatakan bahwa ia sudah membereskan arwah nenek. Leo kemudian diminta Lu melatih anak buahnya agar tidak takut membereskan hantu-hantu lain yang masih ada di apartemen. Keesokan harinya Leo memulai latihan perdana mereka. Pertama, mereka harus bisa mengendalikan rasa takut. Ia memulai latihan dengan menyuruh mereka mencium bencong. Kemudian Leo juga menyuruh mereka memegang kotoran. Lalu ia menyalakan dinamit dan meledakkannya. Meskipun pada akhirnya membuat mereka keluar masuk rumah sakit, tetapi begitulah cara menghilangkan ketakutan. Leo lalu menjelaskan bahwa arwah gentayangan memiliki energi negatif dan akan menyebabkan peristiwa negatif yang lain seperti kasus bunuh diri keluarga Lee. Lalu Leo memberikan mereka air mata sapi agar mereka mengoleskannya pada mata mereka. Maka otomatis hantu-hantu pun akan terlihat. Dan benar saja, mereka semua kini bisa melihat hantu yang ada di setiap tempat. Ah Chun langsung bisa melihat hantu kakek-kakek. Sedangkan satpam yang lain mengejar wanita berbaju merah yang disangka adalah hantu. Ternyata dia orang beneran. Semua satpam itu pun mengira Leo telah mengibuli mereka. Leo lalu memperlihatkan mesin yang bisa membuat mereka terbang. Karena untuk menangkap hantu gentayangan mereka juga harus bisa terbang. Lu sangat jengkel dengan candaan Leo. Mereka semua ingin membunuh Leo. Dengan tenang Leo mempersilahkan mereka, tapi tak satu pun yang berani membacok Leo. Lalu Ah Chun maju dan menusuknya. Ia juga mengatakan bahwa Leo tidak bohong. Ia benar-benar bisa melihat hantu ketika di restoran tadi. Leo pun segera dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya mereka kembali bertugas menjaga keamanan di apartemen. Mereka tidak percaya dengan semua yang diajarkan Leo kemarin. Mereka segera membagi tugas dan Kapten Lu memecah mereka menjadi beberapa tim. Dari sinilah keanehan demi keanehan mulai terjadi. Satpam yang menaiki lift melihat baling-baling kipas yang menusuk dirinya. Kemudian satpam yang lain juga diteror. Ia melihat dirinya diserang oleh belatung yang sangat banyak, lalu tubuhnya membesar dan meledak. Ah Chun yang datang menemui mereka juga terpengaruh halusinasi. Ia merasa tubuhnya membengkak dan meledak. Di saat-saat genting seperti ini, Leo datang membantu mereka. Ternyata dia sudah keluar dari rumah sakit. Leo segera mencabut stop kontak lampu berwarna merah yang membuat mereka berhalusinasi. Ia juga menenangkan mereka semua dan mereka harus mengontrol pikiran mereka.
Leo terus saja membahas operasi usus buntunya yang dia lakukan setelah ditusuk Achun. Salah satu dari satpam itu muak dengan cerita omong kosong Leo. Kenapa mereka yang waras harus percaya pada orang gila? Leo tidak menggubrisnya bahwa nanti jam 12 tepat semua hantu mulai bermunculan. Saja menunjukkan pukul 12 tepat, mereka tidak melihat apa-apa. Salah satu dari mereka tidak mempercayai Leo dan keluar meninggalkan mereka. Sesaat kemudian dia kembali dengan ketakutan. Dia melihat hantu keluarga Lee sedang berada di luar. Leo memerintahkan mereka semua untuk tetap fokus pada pikiran mereka agar tidak kesurupan. Mereka banyak yang mengalami halusinasi tapi tetap mengingat kata Leo untuk tetap fokus. Mereka mendapatkan telepon dari hantu yang mengatakan ingin balas dendam pada mereka semua. Leo yang sedang asik menikmati musik dengan Achun tiba-tiba membacoknya. Para satpam pun mengatakan Leo tidak boleh menyakiti Achun. Ternyata Leo sudah mengetahui kalau Achun dirasuki oleh setan. Kemudian Kapten Lu mencekik Leo. Tampaknya ia juga sudah dirasuki dan ingin membunuh Leo. Ia mencekiknya hingga muntah darah. Tapi untungnya Leo masih bisa menyelamatkan diri. Saat mereka semua kabur, terlihat Achun yang tidak terluka sama sekali setelah dibacok oleh Leo. Leo pun ragu apakah ini Achun yang asli. Apalagi karena bunga lilinya ketinggalan, jadi dia tidak bisa mendeteksi apakah dia Achun atau hantu. Achun memberikan kapaknya pada Leo. Leo masih ragu-ragu takut jika ternyata dia bukan Achun. Lalu terdengar Achun tertawa cekikikan dan langsung menusuk Leo. Untungnya Leo memasang jepitan tikus padanya. Leo lalu memainkan gitar dengan keras untuk mengusir hantu yang merasuki Achun. Setelah Achun sadar, mereka segera berpencar. Leo menyiapkan perangkap untuk menangkap hantu. Ia memasang plastik lalu menunggu hantu itu keluar. Ia segera mengarahkan bunga lilinya untuk menunjukkan posisi hantu itu. Lalu ia menembaknya dengan ketapel dan perangkapnya pun berhasil. Tiba-tiba bunga lili mengarah pada salah satu dari mereka. Leo dan yang lainnya sadar rekan mereka sudah dirasuki hantu Lee yang tidak terima istrinya ditangkap. Hantu Lee pun mengejar mereka semua. Ia menggergaji Xiao Meng dan kawannya. Dua satpam pun sudah dibunuh hantu yang balas dendam. Leo pun langsung kabur lari keluar. Mereka menyusun rencana, tapi tiba-tiba hantu Lee sudah muncul di hadapan mereka. Mereka semua terjebak lalu berusaha kabur dengan menaiki papan baliho. Hantu terus menggergaji tiang baliho hingga mereka jatuh. Hantu Lee terus menyerang mereka tanpa ampun. Saat sudah terpojok, Leo memakan pisang dan membuang kulitnya di depan hantu Lee yang merasuki rekannya. Akhirnya ia terjatuh dari gedung. Mereka lalu berusaha lari karena papan baliho akan segera runtuh. Tiba-tiba hantu itu sudah muncul lagi di depan mereka. Leo pun mencari cara agar bisa melenyapkan hantu itu. Ia lalu mengajak Achun dan para satpam yang tersisa untuk menghancurkan tiang baliho agar menimpa hantu itu. Karena mereka tak punya senjata tajam, mereka menggigit bambu penyangga baliho. Mereka segera lari dan akhirnya hantu itu tertimpa baliho papan iklan. Hantu Lee ternyata masih bisa bangkit. Mereka sudah tak punya cara lain lagi. Leo lalu membuka topi kertas untuk membuat mereka terbang. Leo hanya menyuruh mereka untuk yakin bahwa mereka bisa terbang. Dan benar saja, mereka bisa terbang dengan bantuan topi itu. Ternyata hantu itu ikut terbang dengan berpegangan pada kaki Leo. Ternyata Leo masih menyimpan granat dan langsung saja dia masukkan ke mulut hantu Lee dan akhirnya dia pun meledak. Mereka semua berhasil mendarat dengan selamat. Namun ternyata hantu Lee yang tadi merasuki satpam kini malah merasuki Leo. Untungnya Leo masih bisa mengendalikan diri. Leo meminta Achun untuk membunuhnya agar hantu Lee bisa lenyap. Achun tidak bisa membunuhnya. Biar bagaimanapun Leo adalah kawannya sendiri. Leo terus meyakinkan Achun untuk berani menggergajinya supaya mereka semua bisa selamat. Akhirnya Achun memberanikan diri dan ia berhasil membunuh Leo. Di akhir film, kita melihat mereka semua dibawa ke rumah sakit jiwa dan sedang berbicara dengan seorang pengacara. Mereka dinilai telah melakukan kejahatan sebab membunuh banyak orang.
Dua satpam yang tersisa itu malah mengoleskan air mata sapi agar pengacara tersebut bisa melihat hantu. Mereka juga membuatkan topi yang bisa digunakan untuk terbang. Pengacara itu sangat kesal dengan mereka. Dia bisa-bisa ikut-ikutan gila seperti mereka. Sementara itu, Ahchun hanya bisa termenung meratapi kematian Leo sambil memeluk bunga lili kesayangan Leo. Tiba-tiba bunga lili merasakan adanya arwah yang mendekat. Ternyata itu adalah arwah Leo. Ahchun sangat bahagia meskipun Leo sudah tidak ada di dunia, namun ia masih bisa bersamanya meskipun sebagai hantu. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.